Halo rekan semua, kembali lagi bersama kami di SPT Online Channel. Kali ini kami akan share informasi dan panduan tentang PKP baru. Jadi bagi rekan semua yang sudah mengajukan permohonan PKP dan sudah mendapatkan approval, pastinya wajib melihat panduan atau tutorial ini sehingga nantinya bisa memudahkan rekan dalam melakukan aktivasi akun PKP, melakukan proses instalasi aplikasi e-faktur dan lain-lain. Nah, sebelum kita menginjak pada detail tutorialnya, ada baiknya kita bahas dari awal sehingga nantinya jelas step by stepnya. Nah, yang pertama, jadi dokumen apa saja yang diterima ketika sudah dikukuhkan sebagai PKP. Jadi ini yang perlu rekan tahu. Jadi yang pertama yaitu rekan akan mendapatkan surat pengukuhan pengusaha kena pajak. Jadi bentuknya seperti ini, formnya warna biru seperti ini. Dan di sini menyatakan bahwa surat pengukuhan pengusaha kena pajak yang mencantumkan nama, nomor NPWP, clue, alamat, serta kewajibannya. Jadi ketika rekan sudah dikukuhkan sebagai PKP, maka rekan wajib melaporkan SPT masa PPN. Ada transaksi ataupun tidak ada transaksi, tetap wajib melaporkan SPT masa PPN paling lambat akhir bulan berikutnya. Jadi ketika sudah dikukuhkan sebagai PKP, maka rekan punya kewajiban itu. Jangan sampai lupa. Nah, dokumen yang kedua yang rekan akan terima yaitu email. Jadi Anda akan menerima email akun PKP yang berisi password Innova yang berfungsi untuk login di website efaktur.pajak.go.id dan untuk upload e-faktur. Jadi ketika sudah dikukuhkan sebagai PKP dan rekan sudah menerima aktivasi kode password dan aktivasi, maka rekan akan dikirimi email. Jadi akan dikirimi email yang berisi password e-faktur. Nah, seperti ini contoh emailnya. Jadi ini yang rekan akan terima selain SPPKP tadi. Nah, berikutnya yaitu rekan juga akan menerima pemberitahuan kode aktivasi. Jadi seperti ini pemberitahuannya. Kode aktivasi ini dikirim melalui pos. Jadi ketika rekan sudah menerima ini, jadi rekan sudah bisa melakukan aktivasi akun PKP. Nah, kenapa kode aktivasi ini dikirim pos sedangkan tadi untuk passwordnya dikirim email? Jadi tujuannya sebagai pembuktian alamat bahwa ketika rekan menerima ini berarti alamat rekan sebagai PKP sudah valid dan bisa digunakan untuk proses berkirim surat atau korespondensi dengan kantor pajak. Oke, jadi itu dokumen yang Anda terima, jadi SPPKP, kemudian email pemberitahuan password Innova, dan kemudian pemberitahuan kode aktivasi yang dikirim melalui pos. Nah, selanjutnya step langkah apa yang harus kita lakukan ketika sudah menerima ketiga dokumen tadi. Jadi yang pertama yang harus dilakukan adalah proses aktivasi akun PKP. Jadi di sini dilakukan dalam hal ketika akun PKP belum diaktifkan. Nah, salah satu indikasinya yaitu ketika rekan, jadi contohnya seperti ini. Jadi kita masuk ke ke browser, kemudian masuk ke halaman atau ke alamat efaktur.pajak.go.id, otomatis seperti ini. Silahkan masukkan 15 digit NPWP dan password Innova. Password Innova adalah password yang dikirim melalui email yang tadi saya sebutkan pada slide sebelumnya. Nah, di sini kemudian silahkan login. Nah, di sini ketika akun PKP-nya belum aktif akan muncul seperti ini. Jadi aktivasi akun PKP. Jadi ada beberapa yang memang sudah aktif karena oleh petugasnya dibantu untuk mengaktifkan. Tapi ada juga beberapa yang memang belum aktif. Nah, ketika belum aktif silahkan lakukan langkah seperti ini. Jadi aktivasi akun permohonan nomor faktur online. Jadi di sini kode aktivasinya silahkan masukkan kode aktivasi yang dikirim melalui surat tadi, melalui pos tadi pada surat yang sebelumnya. Silahkan masukkan kode aktivasi tersebut di kolom ini, kemudian silahkan masukkan kode captcha. Nah, kode captcha yang muncul di sini, kemudian klik aktivasi yang sehingga nanti akan muncul seperti ini. Jadi aktivasi akun permohonan nomor faktur online. Aktivasi akun telah berhasil, silahkan login ulang atau klik di sini. Maka silahkan klik di sini, otomatis akan logout dan silahkan login kembali.
Kemudian step kedua setelah proses aktivasi tadi selesai, step kedua yaitu silahkan rekan download sertifikat elektronik di sertifikat elektronik e-faktur. Jadi di website tadi. Jadi silahkan kembali lagi login. Jadi login di efaktur.pajak.go.id, silahkan masukkan 15 digit NPWP dan password Innova. Password Innova sekali lagi adalah password yang dikirim melalui email oleh server pusat. Oke, jadi silahkan masukkan password Innova di sini dan 15 digit NPWP. Kemudian berikutnya, jadi untuk mendownload silahkan klik menu download sertifikat digital seperti ini. Silahkan klik. Nah, sehingga akan muncul tombol OK seperti ini. Jika sudah muncul tombol OK seperti ini, silahkan klik OK. Tapi pada beberapa kasus tombol OK itu tidak muncul karena resolusi layar itu besar, sehingga sedangkan layarnya tidak bisa di scroll ke bawah. Nah, solusinya supaya tombol OK tadi muncul seperti apa? Jadi silahkan rekan klik tanda titik 3 di atas, di kanan atas ini. Kebetulan kita menggunakan browser Chrome, jadi silahkan klik titik 3 di bagian kanan atas. Kemudian pada zoom, pada menu zoom ini silahkan klik tanda minus sehingga resolusinya menjadi 90% sampai dengan nanti tombol OK-nya bisa terlihat. Jadi silahkan kurangi atau perkecil zoomnya ini menjadi 90, 80 atau berapa sampai tombol OK-nya muncul. Nah, selain itu, selain cara seperti ini bisa juga dengan silahkan rekan tekan tombol kontrol dan tanda minus. Jadi silahkan secara bersamaan, maka resolusi akan otomatis mengecil sehingga tombol OK-nya akan muncul seperti ini. Nah, ketika OK muncul, silahkan klik OK. Nah, kemudian di sini akan muncul informasi bahwa sertifikat Anda berlaku sampai 20 Mei 2022. Nah, ini berarti sertifikat elektroniknya masih berlaku 2 tahun ke depan. Kemudian silahkan klik unduh untuk mengunduh sertifikat. Nah, di sini kalau dulu PaySpress itu kan diberikan ketika rekan mengajukan sertifikat elektronik. Nah, kali ini PaySpress langsung diberikan atau langsung dibuat ketika rekan akan melakukan download sertifikat elektronik. PaySpress di sini adalah kata kunci atau password yang rekan buat bebas, jadi yang penting mudah diingat sebagai pengaman dari sertifikat elektronik. Jadi pastikan PaySpress-nya jangan sampai lupa. Oke, silahkan PaySpress-nya ini diisi dengan PaySpress yang Anda inginkan, bebas saja, yang penting mudah diingat. Kemudian silahkan klik OK. Otomatis nanti sertifikat elektronik akan terdownload secara otomatis seperti ini. Nah, kemudian setelah terdownload, jadi silahkan rekan step berikutnya yaitu proses install sertifikat elektronik di browser. Jadi tadi download, sekarang diinstal sertifikat tersebut di browser yang nantinya fungsi agar bisa melakukan permintaan nomor seri faktur secara online. Jadi di sini tadi hasil downloadnya kita klik saja langsung, sehingga nanti bisa dilakukan proses install. Nah, seperti ini. Jadi hasil downloadnya tadi langsung double klik aja, kemudian akan muncul menu sertifikat import wizard. Silahkan klik next. Kemudian di sini otomatis hasil downloadannya tadi, ini direktorinya, langsung saja klik next. Kemudian nah di sini PaySpress. Jadi silahkan masukkan PaySpress sesuai dengan PaySpress yang kita buat tadi waktu download sertifikat elektronik. Jadi silahkan isikan PaySpress tadi yang kita buat. Kemudian klik next. Kemudian kembali lagi klik next sampai prosesnya selesai. Jadi klik finish jika sudah selesai. Jadi kalau sudah seperti ini berarti rekan sudah bisa menginstal sertifikat elektronik di browser. Nah, berikutnya, step berikutnya, lakukan permintaan jatah nomor seri faktur secara online. Karena tadi sudah download, kemudian sudah install di browser. Nah, ini kita melakukan permintaan jatah nomor seri faktur secara online.
Nah, caranya seperti apa? Kembali lagi buka browsernya, kembali lagi login ke website efaktur.pajak.go.id, kemudian masukkan 15 digit NPWP dan masukkan password Innova. Sekali lagi, password Innova adalah password yang dikirim oleh server kantor pusat DJP yang berisi password akun BKP Anda atau password Innova. Silahkan masukkan di sini. Kemudian silahkan klik login. Nah, ketika rekan akan melakukan permintaan nomor seri, silahkan pada bagian menu sebelah kiri bawah, silahkan klik menu permintaan nomor seri faktur pajak atau permintaan NSFP. Silahkan klik. Nah, berikutnya biasanya sering sekali akan muncul seperti ini. Jadi your connection is not private. Untuk melanjutkan yaitu silahkan klik advance. Nah, silahkan klik advance ini tadi, kemudian silahkan klik proceed to efaktur.pajak.go.id and save. Silahkan klik link ini, sehingga nanti rekan akan muncul jendela, yang berisi sertifikat yang sudah terinstall di browser. Silahkan pilih sertifikat tadi, kemudian silahkan klik OK. Nah, berikutnya jika sudah, biasanya akan otomatis logout. Jadi silahkan rekan kembali lagi login dengan 15 digit NPWP dan password Innova, kemudian klik login. Nah, otomatis akan masuk ke halaman permohonan nomor seri faktur. Seperti ini. Nah, seperti ini contohnya. Untuk tahun pajak silahkan isi dengan tahun pajak 2020 atau tahun pajak sesuai rekan melakukan permintaan nomor seri. Jadi kemudian nama pemohonnya kita isi dengan nama direktur, kemudian jabatannya direktur, nomor seri faktur yang diminta kita isi dengan 10, kemudian silahkan klik proses. Nah, ini akan muncul menu konfirmasi, jadi apakah data yang Anda masukkan sudah benar. Oke, kemudian silahkan masukkan password Innova. Di sini silahkan masukkan password Innova. Oke, kemudian klik ya. Maka akan muncul kembali lagi informasi bahwa permohonan nomor seri faktur telah disetujui. Surat akan dicetak, silahkan klik OK. Nah, otomatis akan muncul kembali notifikasi bahwa mengunduh surat pemberian nomor seri faktur pajak. Apabila surat tidak terunduh, silahkan buka menu riwayat permintaan nomor seri faktur pajak untuk di-download kembali. Silahkan klik OK. Otomatis nanti nomor seri faktur pajaknya akan terdownload seperti ini. Oke, kita berarti kalau sudah seperti ini kita sudah berhasil melakukan permintaan nomor seri faktur pajak. Nah, contohnya seperti ini hasilnya. Jadi hasilnya seperti ini, jatah fakturnya seperti ini. Jadi ketika sudah seperti ini berarti rekan sudah mempunyai jatah nomor seri faktur pajak. Oke, kemudian step berikutnya, jadi step berikutnya adalah install aplikasi e-faktur. Jadi silakan rekan melakukan install aplikasi e-faktur. Silahkan download master aplikasi e-faktur. Jadi ada dua jenis, 64 bit dan 32 bit. Silahkan install sesuai dengan bit PC Anda atau bit PC atau netbook Anda. Jadi bisa kalau pakai 32 bit ya pilih yang 32 bit atau 64 bit terserah. Kemudian jika sudah download silahkan lakukan ekstrak. Jadi klik kanan ekstrak here, sehingga nantinya akan muncul hasilnya seperti ini. Jadi silahkan double klik prosesnya, silahkan pilih kembali mana yang 32 bit atau 64 bit. Silahkan double klik sehingga melakukan ekstrak secara otomatis. Silahkan klik ekstrak seperti ini. Nah, prosesnya seperti ini, kemudian akan muncul hasil ekstraknya seperti ini. Jadi untuk melakukan proses install, silahkan jalankan itexinvoice.exe. Di sini ekstensinya tidak muncul karena memang di hidden. Cuma di sini bisa kita lihat bahwa tipenya adalah aplikasi. itexinvoice, silahkan klik. Jangan sampai salah, biasanya ada itexinvoice main. Jadi ini nggak perlu diklik, jadi yang diklik adalah itexinvoice. Silakan double klik, kemudian pasti akan muncul seperti ini, update database e-faktur. Silahkan tunggu, kemudian nah akan muncul seperti ini. Jika sudah muncul seperti ini, silahkan pilih local database, kemudian klik connect.
Nah, berikutnya akan muncul seperti ini. Jadi silahkan isikan NPWP, 15 digit NPWP. Kemudian silahkan rekan klik open untuk membuka sertifikat elektronik yang sudah kita download pada langkah sebelumnya tadi. Kemudian untuk kolom kode aktivasi adalah kode aktivasi yang dikirim melalui pos tadi. Jadi silahkan ketik di sini kode aktivasinya. Kemudian jika sudah, hasilnya seperti ini. Jadi hasilnya seperti ini. Kemudian jika sudah terisi semua, klik register, sehingga rekan akan dihadapkan pada login user PKP. Silahkan masukkan captcha yang muncul di sini. Kemudian silahkan masukkan password Innova di sini, password Innova. Kemudian klik submit. Nah, klik submit, otomatis pastikan ketika melakukan proses itu sudah terkoneksi dengan internet ya, jadi bisa langsung berjalan lancar. Jadi di sini untuk nama user kita isi admin atau terserah, yang penting mudah diingat. Kemudian nama lengkap adalah nama direkturnya. Kemudian jadi di sini nama akan tampil di kolom penandatangan faktur. Jadi di sini pastikan yang nama lengkap diisi dengan nama penandatangan faktur. Kemudian passwordnya kita isi sesuai dengan password yang kita inginkan. Yang penting mudah diingat, jangan sampai lupa. Kemudian silahkan klik daftarkan user seperti ini, sehingga akan muncul notifikasi register sukses. Ketika muncul register sukses, silahkan klik OK. Nah, berikutnya ketika sudah seperti itu berarti rekan sudah berhasil menginstal aplikasi e-faktur awal. Nah, berikutnya adalah setting profil aplikasi e-faktur. Jadi silahkan login dengan user dan password yang kita buat pada langkah sebelumnya. Kemudian klik login. Kemudian jadi silahkan rekan masuk ke menu manajemen upload, kemudian profil PKP untuk melakukan setting profil. Nah, kemudian silahkan isikan datanya, jadi kode posnya, nomor telepon, nomor HP, penanda tangan, dan jabatannya. Kemudian silahkan simpan. Ketika diklik simpan, maka akan muncul notifikasi profil PKP berhasil disimpan. Untuk memakai profil baru, Anda harus merestart aplikasi. Tutup aplikasi sekarang, silahkan klik ya untuk melakukan restart aplikasi. Nah, itu cara menginstalnya dan cara melakukan setting profil pada aplikasi e-faktur. Berikutnya, cara setting sertifikat elektronik e-faktur. Nah, ini berguna nanti untuk untuk melakukan upload faktur. Jadi di sini hasil download sertifikat elektronik tadi kita download, kita pindahkan ke dalam. Jadi seperti ini hasilnya. Kita pindahkan ke dalam satu folder dengan aplikasi e-faktur sehingga memudahkan kita dalam mendeteknya. Jadi silahkan kita pastekan sertifikat tersebut ke dalam folder aplikasi e-faktur yang kita sudah install tadi. Kita pastekan di sini. Kemudian silahkan jalankan e-tax invoice. Kemudian akan muncul seperti ini, update database. Kemudian silahkan rekan pilih local database, klik connect kembali. Kemudian silahkan rekan login dengan user dan password yang kita buat pada waktu registrasi aplikasi e-faktur tadi. Klik login. Nah, kemudian silahkan rekan masuk ke menu referensi. Jadi referensi, kemudian administrasi sertifikat. Seperti ini. Nah, di sini administrasi sertifikat kita pilih klik open, menu open. Kemudian kita browse sertifikat yang sudah kita simpan atau kita paste tadi ke dalam folder aplikasi e-faktur. Jadi kita pilih, kemudian klik open. Kemudian kita masukkan passphrase-nya. Jadi jangan lupa passphrase-nya. Kemudian klik OK. Nah, seperti ini. Kita klik simpan, maka akan muncul path sertifikat berhasil diupdate. Silahkan klik OK. Oke, jadi itu cara settingnya. Kemudian yang setting berikutnya yang harus kita lakukan adalah setting jatah nomor seri faktur pajak.
Jadi kita masuk ke menu referensi nomor faktur. Kemudian nah di sini silahkan rekam ring nomor faktur, silahkan klik rekam ring nomor faktur. Nah, kita masukkan jatah nomor seri sesuai dengan nomor seri yang langkah sebelumnya kita sudah lakukan. Jadi jatah nomor serinya kita masukkan di sini. Yang kita dapatkan tadi ketika melakukan permintaan nomor seri faktur pajak. Jadi kita masukkan ring jatahnya tadi, kemudian silahkan klik rekam nomor faktur. Sehingga nanti akan muncul notifikasi bahwa ring nomor faktur sudah berhasil direkam, silahkan klik OK. Jadi akan muncul seperti ini ringnya. Oke. Nah, ketika seperti itu berarti rekan sudah berhasil melakukan proses langkah awal, melakukan kode aktivasi, permintaan nomor seri, dan melakukan install aplikasi e-faktur, dan sehingga e-faktur ini sudah siap digunakan untuk menerbitkan faktur pajak. Jadi seperti itu. Oke, demikian tutorial panduan tentang PKP baru. Jangan lupa like dan subscribe channel kami untuk mendapatkan informasi perpajakan terbaru. Salam sukses selalu dan terima kasih.